Oke, jadi pria yang di sini ya mengubah 12 miliar menjadi 250 M ya terakhir ya. Iya. Dia ngelakuin kayak gini dengan membantu UMKM. Tapi gue juga mau dong bro jadi $1 million brand. Nggak mau jadi $1 million brand kan? $1 million aja, nggak usah $1 billion. Pakai kemasan FlexiPack bisa langsung jadi Iya, bisa. Oke. Gue kira rasanya ngepet. Tapi kita sebenarnya udah ngobrol lumayan lama. Tapi ini gue harus congrats dulu nih. Karena FlexiPack akhirnya kemarin baru go public ya, baru IPO di Juli ya. di Februari. Di Februari. Iya, Februari tahun Ini ini. udah hampir 6 bulan ya. FlexiPack udah berapa tahun? Udah 4 tahun keempat ini. Tahun keempat. Berarti IPO di tahun keempat ya. Betul. Nanti kita bakal bahas itu IPO kenapa ya gitu. Jadi selama 4 tahun terakhir pas sampai mulai challenge-nya apa ya? Soalnya yang tadi kan 12M kan. Soalnya pas mulai 4M itu dari venture capital, 8M-nya itu hutang. Bukan 8M-nya itu modal, tapi kita bisa beli mesin seharga hampir 30M. Oh, oke. Jadi itu kayak buat leverage hutangnya lah. Betul, kurang lebih leverage utang dan semua modal kerja itu dari 8M. Nah, itu kan resiko gede, bro. Iya. Sebenarnya iya kan. Sebenarnya resiko gede kan. Tapi lu masih muda, kok berani ngambil lompatnya untuk membangun FlexiPack, apalagi di dunia packaging gitu. Yang jualnya 1.000 perak gitu satunya gitu misalnya. Jadi mungkin pertanyaan sebelumnya itu, kok bisa dari modal segitu dapat utang segitu besar gitu? Kok bisa ada yang mau pinjemin sebenarnya? Karena kita nggak pakai jaminan apa-apa kecuali mesinnya sendiri. Jadi pertama kita believe in the vision sama in the story dari company-nya sendiri. Kita ngelihat bahwa marketnya tuh memang besar sekali dan kalau kita jalanin bisnis ini kemungkinan besar akan berhasil. Ini vision ini kita juga bawa kepercayaan diri ini ke vendor mesin kita, HP. Jadi HP-nya jual mesinnya, harganya kurang lebih 25M ya, mesin HP doang. So, pas dibangun itu harus beli mesin 25 M. Kalau nggak bisa. Jadi langsung komit gitu buat beli mesinnya gitu. Iya, tapi modalnya nggak besar, tapi bisa dapatkan mesin sebegitu mahal gitu. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita mesti jual visi dan kepercayaan diri ke mereka. Kenapa mereka harus jual mesinnya ke kita di sini? Karena belum ada yang beli di sini. Oh, jadi pas bangun FlexiPack tuh belum ada yang beli mesin HP itu? Belum ada di Indonesia. Kita yang pertama. Karena kita itu pionir yang di digital printing. 25M? Betul. Nah, modal 4M? Betul. 8M? Iya, 8M. 8M seluruhnya ya sampai akhir IPO itu seluruhnya 8M. Nah, dalam perjalanan itu, pertama kali saya sukses adalah kita bisa dapetin kontrak dari mesin itu beserta leasing mesin, yaitu utangnya. Itu leverage-nya udah besar sekali. Dari kita punya modal ke debt itu rasio udah besar sekali. Terus gimana dengan sisa modal kerja yang kita punya, kita bisa bangun omset sampai sekarang itu sampai tahun lalu sekitar 44 miliar setahun. Omset. Jadi kita mesti bisa puterin gimana modal kerja itu berjalan supaya bisa akhirnya dapetin omset sebesar itu. Caranya adalah kita mesti kerjasama sama banyak vendor yang mau kasih kita utang juga. Jadi utang mesin itu belum sepenuhnya. Ini menarik. Bentar, jadi mesin hutang, terus cara untuk sampai segitu kerja vendor untuk hutang juga. Gimana? Iya, Oke, coba gimana? Jadi kita bisa raih 44 miliar. Itu caranya buat dapat modal kerja cuma ada 2. Satu itu adalah kita dapat dari penjualan yang menghasilkan keuntungan. Kedua adalah kita mesti dapat suatu modal dari suatu tempat gitu. Antara dari benar-benar modal dari setor dari investor atau kita dipinjemin sama seseorang gitu, sama suatu tempat gitu. Suatu tempat ini adalah vendor-vendor kita. Jadi yang terjadi adalah di 2 tahun pertama itu bisa dibilang ada ngemisnya sih sebenarnya. Iya, entrepreneur mah kayak gitu. Gue 2 tahun pertama gue bangun agency juga ngemis terus. Iya, gue ngemis terus sama klien. Gue kayak, Pak, ayolah Pak, ini proyek pertama sih. Betul. Udah ada semua entrepreneurs need to do gitu. Terus jadi kerjaannya tuh setiap hari kayak ditelepon, Pak ini bisa tolong ya dibayar invoice-nya Pak. Ya kita bilang, Pak tolonglah Pak 30 hari lagi kita cicil ya Pak. Pokoknya nanti akan dibayar nih, ngeliat nih kita punya orderan banyak, pokoknya bantu saya. Itu kerjaan hari per hari tuh seperti itu. Jadi ditagih terus, tapi kita kan mesti survive ya sebagai company. Jadinya pokoknya apapun yang kita bisa lakukan untuk supaya company-nya masih jalan terus deh pokoknya gitu. Jadi itu dari sisi ditagihin vendor gitu ya. Itu salah satu cerita kita. Salah satu cerita yang lainnya adalah tentang gimana kita, ya karena pengalaman saya juga bukan dari industri packaging, industri pabrik, dari IT gitu ya. Gimana cara bisa ngejalanin mesin di awal-awal. Soalnya company baru berdiri, kita paling cari satu orang operator gitu untuk jalanin mesin. Suatu saat operator ini sakit
atau yang namanya orang baru masuk kemungkinan akan keluar ya cepat juga gitu. Kita juga mesti bisa gantiin dia di saat itu. Jadi ya udah saya juga jadi operator di saat itu. Oh pernah coba jadi operator juga? Oh pernah jadi operator, pernah nginep di pabrik, pernah benerin mesin, pernah ya lakukan efisiensi pasti ya. Pernah ngemis-ngemis hutan, pernah nge-push penjualan. Ya ini makanya dilewatin semua lah gitu lah. Tapi gue mau tahu dulu deh, kayak FlexiPack itu kenapa motonya be a $1 million brand, terus kenapa akhirnya IPO produknya padahal ini jualan packaging kayak gitu. Bukannya jualan packaging tuh semua orang kayak tinggal ya udah ke tukang aja gitu misalnya gitu. Jadi waktu awal kita bangun FlexiPack itu di sekitar 2019, yakin banget ya mungkin sampai sekarang kita pasti kenal seseorang yang lagi bikin usaha, punya produk yang kemasannya itu masih pakai polosan atau di sablon atau di stiker. Kayak kemasannya itu kurang bagus lah, apalagi kalau kita taruh di etalase kemasan dia sama kemasan dari brand besar, itu udah pasti kebanting gitu. Jauh dari $1 million brand lah. Iya itu udah kayak mungkin cuma receh brand lah gitu ya. Oke, itu istilah baru buat gue. Oke. Nah kita ngelihat suatu peluang di sini sebenarnya. Di mana kalau kita lihat di luar negeri gitu udah ada teknologi digital printing khusus buat kemasan plastik yang minimum ordernya itu bisa rendah sekali. Terus kita gabungkan itu dengan market yang ada di Indonesia, ada 65 juta UMKM. Kita ngeliat di warung-warung gitu semua tuh kemasan masih kayak nggak kurang bagus lah gitu ya. Nah kita kepengen rubah itu, kita kepengen disrupsi itu, di mana mereka sekarang bisa punya kemasan yang bagus kayak brand besar, kayak $1 million brand, tapi juga harga terjangkau dan minimum ordernya itu nggak tinggi. Itu yang kita kepengen solve saat itu, bahwa problem itu sangat besar di Indonesia dan kita kepengen coba bawa disrupsi itu ke sini. Nah tapi kan ngebangun kayak gitu kan mahal ya, soalnya gue ngerti lah, jadi kan perusahaan packaging untuk bisa sampai kayak gini ya make sense, harus kayak biasa berapa minimum order tuh orang harus order 100.000, harus yang gede-gede gitu kan. Betul. UMKM mana mungkin bisa kan. Betul. Tapi gue pernah lihat prosesnya, emang make sense kenapa mereka harus gede gitu, soalnya kan kalau bikin dikit bukannya nggak cuan ya. Coba deh, ini jualan apa sih nih? Ini jualan makanan hewan. Makanan hewan cacing. Iya, cacing. Ini cocok buat lu, Rek. Jadi ini contohnya ini harganya berapa satunya bikin nih kira-kira? Kurang lebih kalau kita pesan di minimum order ya mungkin sekitar seribuan lah ya. 1.000-an gitu. 500 lah ya. Minimum ordernya dan itu nggak sampai ratusan ribu gitu. Enggak, 100 pieces. Kita mulai dari 100 pieces. Iya, 100 pieces udah bisa jualan. 100 pieces. Betul, 100 pieces. Jadi kalau dulunya 100.000, kita turunin ke 100 pieces gitu. Itu dikit banget sih bro. Lo gimana cara untungnya kalau 100 pieces gitu? Nah, kita bikin teknologinya supaya kita bisa untung. Caranya adalah kita nggak cuma produksi 100 pieces khusus buat si customer itu. Kita gabung-gabungin orderan-orderan yang lain untuk bisa digabungin jadi kayak misalnya jadi 10.000 pieces baru kita produksi sekaligus. Makanya kita bisa dapat efisiensinya, akhirnya kita dapat untung dari situ. Tapi customer cuma taunya dia order 100 pieces, padahal kita produksinya nggak 100 pieces. Gitu. Jadi orang biasa misalnya kayak jual, ini buat brand-brand mungkin ya, yang kayak misalnya jual frozen food 100, mereka bisa order kayak gitu. Bisa. Oke. Oh iya, gue sampai lupa, kita belum kenal. Soalnya kita udah kenalan tapi kita belum kenalan sama audiens ya. Soalnya yang unik tuh kayak gini, lu lulus di US 2013 kan ya? Science. Iya. Waktu itu mimpinya kayak gue. Kita pengen jadi tech entrepreneur. Betul. Iya kan, ngeliat Mark Zuckerberg gitu, Silicon Valley. Quick story dong, lu kayak kenalin diri mungkin kayak namanya siapa, terus kenapa susah-susah kuliah IT nih di US, balik Indo, jualan packaging ayam crispy. Itu gue mau penasaran. Sebenarnya kita udah ngobrol sebelumnya gitu, tapi ini mungkin pada mau tahu juga gitu. Iya, nama saya Denny Wiroto dari FlexiPack, sekarang sebagai CEO dan co-founder di FlexiPack. Jadi sedikit background story nih, dari saat lulus, waktu itu kuliah IT di Amerika tahun 2013 tuh udah lulus. Saat itu lumayan terinspirasi lah dengan tokoh-tokoh di tech entrepreneur. Waktu itu kan juga ambil IT, jadi juga bisa bikin aplikasi gitu-gitu bisa. Tapi ngelihatnya opportunity ada di Indonesia. Jadi makanya saat itu langsung balik aja ke Indonesia untuk bikin startup sendiri. Belum. Sebelum balik main Dota dulu kan di sana kan. Oh iya, jelas. Gue juga gila main Dota dulu. Oke, terus baru balik ke Indonesia, udah ngerasa opportunity-nya ada di Indo gitu. Iya, betul. Tapi bukannya kalau teman-teman gue yang lulusan IT di sana, lu kerja di Silicon Valley langsung gajinya bisa gede banget kan di sana kan. Kayak lu bikin startup dapat investor juga harusnya nggak terlalu susah karena ya di sana semua gitu. Drive-nya apa, kenapa sampai harus balik ke Indo gitu? Iya, jadi memang dulu teman-teman ya waktu udah lulus di sana itu rata-rata gaji udah $100.000 per tahun lah ya. $1,5 M, berarti sekitar
100 jutaan lah ya per bulan. Iya, lulus langsung dapat segitu gitu. Sebenarnya opportunity itu bisa diambil. Cuman kayaknya gak sejalan dengan passion. Passionnya ya kepengen bikin sesuatu dari nol terus coba bisa gedein jadi sesuatu lah gitu. Jadi bukan kejar uangnya kurang lebih, tapi kejar kepengennya ngapain gitu. Makanya akhirnya kelihatnya kayaknya kalau di sini lebih banyak opportunity ya dibanding sana. Di sana kita sebagai foreigner, terus kita mesti bangun sendiri baru lulus gitu, kayaknya nggak supporting banget gitu. Makanya akhirnya coba balik aja, soalnya di saat itu kan di sini yang perusahaan e-commerce gitu baru pada nge-boom, jadi kayaknya mau ikut wave-nya aja saat itu sih sebenarnya. Berarti 2013 itu, 2013 itu kan nggak salah baru Tokped tuh baru raise lumayan gede ya, ini 10 tahun dulu. Iya, soalnya wave-nya lagi di sana gitu. Masuk Indo, mau bangun tech company. Iya. Tapi ini perusahaan packaging dulu. Sampai ya hebatnya sih, sekarang kita kan lumayan seumuran dan tahun ini berarti umur 30. Lu running a public company. Berarti sekarang udah TBK nih, sahamnya pun udah bisa dibeli gitu. Sampai di tahap sekarang tuh sampai bisa pivot ke arah FlexiPack tuh gimana? Kalau gue kan kayak gini, gue selalu ngomong gue emang visionnya tuh entrepreneurship. Gue the only reason gue bisa break, dulu gue dibully, dulu gue nggak punya self esteem, nggak punya sense of purpose in life, itu karena akhirnya gue bangun bisnis, gue bangun agency, take control of my life gitu kan. Jadi it's a story of building UMKM kalau gue, dan majuin Indonesia gitu. Tapi ini angle-nya packaging gitu. Tapi sekarang sampai di tahap IPO is gila ya, berarti 4 year proses sampai sekarang gitu kan ya. Betul, iya memang kalau kita lihat balik sih ada hasilnya lah paling enggak ya itu semua ya, tapi ya top life bro. Ya, tapi memang mesti laluin itu sih, kalau enggak ya susah jadi lah ya. Iya, kalau enggak kebentuk gitu kan. Jadi kita as an entrepreneur tuh emang kita paling banyak belajar tuh ya dari susah-susahnya itu. Kalau misalnya datang masuk terus tiba-tiba udah dikasih semuanya, ya kita nggak kebangun acumen-nya gitu, kita nggak kebangun urgency-nya untuk kita. Tapi kayak tahun ini udah keluar yang laporan keuangan paling baru berarti ya? Udah baru keluar ya. Nah, ini enak nih kalau ngobrol sama perusahaan publik nih, soalnya semuanya udah publik gitu. So this year, safe to say, udah grow lagi ya? Grow lagi, tetap grow terus. Jadi kita secara omset grow sekitar 20% year on year. Secara laba kita grow sekitar 90% year on year. Jadi, berarti fokusnya di profitability kalau tahun ini ya? Kita tetap fokus ke dua hal. Satu itu adalah growth, karena kita ngeliat marketnya masih terlalu luas. Kita nggak mungkin bisa stopin growth itu sampai stagnan gitu, nggak boleh. Tapi profitability itu mengikuti, karena kita udah ngelewatin tipping point dari break even. Profitability akan mengikuti seiring dengan pendapatan itu naik. Why IPO? Soalnya setahu gue ya, kita masih muda nih, representing perusahaan publik gitu loh. Nggak tahu, pas waktu itu ngerasa nggak kayak ada beban di pundak, atau kayak ya akhirnya semuanya tuh kelihatan gitu. Terus kemarin 50M kan ya race-nya? Betul. Kenapa nggak waktu itu coba lewat venture capital gitu atau apa? Kenapa lu berani ambil jalur IPO gitu? Iya. Jadi ada dua reason kenapa akhirnya kita pilih IPO. Memang dengan cerita tadi kita punya banyak utang, kita perlu bayar mereka dan lain-lain, kita butuh suatu modal suntikan dana. Itu bisa didapetin dari IPO atau dari venture capital dan lain-lain. Tapi yang kedua adalah karena kita juga mau disrupsi UMKM, jutaan UMKM. Kita dengan IPO kita bisa ngajak mereka nih, gimana kalau kita bisa besarin ini sama-sama. Jadi kita milikin FlexiPack itu sama-sama. Jadi kalau kita IPO, terus kita bisa dengan brand awareness bahwa kita udah perusahaan terbuka, dan mereka bukan cuma bisa beli packagingnya tapi juga bisa beli kepemilikan daripada FlexiPack. Itu akan menambah ownership daripada mereka atas pelayanan yang kita kasih. Makanya karena dari situ kita coba deh IPO-in aja. Walaupun memang tanggung jawab setelahnya, laporannya dan lain-lain itu kan akan jadi lebih rumit ya. Tapi menurut kita visi kita akan bisa lebih cepat kita dapetin nih kalau ke IPO. Ya, soalnya kalau dulu pas gue terima visi pun itu aja lumayan kan, tiap bulan harus ada monthly meeting, laporannya harus jauh lebih rapi dibanding gak kebayang sih kalau IPO. Tapi I get the story sih, karena analoginya pengen bangun gerakan lah ya. Ya sesuai dengan be a $1 million brand UMKM Indonesia bisa naik level, saingan sama brand global yang harusnya butuh benar-benar gede ya, harusnya butuh uang banyak dulu nih baru bisa kayak at least dari segi packaging gitu kan. Kan people judge book by discover kan, baru kayak bantuin mereka dari sana gitu. What's next? Kalau itu kan 50M tuh. Untuk FlexiPack tuh what's next? Kayak apa? Soalnya kan sekarang UMKM tuh masih banyak banget kan. Di Indo tuh honestly I don't think it's even a 10 tahun game gitu loh. Kayak sampai lu warung semuanya kayak gini gitu. Walaupun kan mereka juga, gue yakin even pengusaha gitu nggak tahu ada, gue mau yang bagus gimana ya? Yang misalnya gini, ini berapa harganya? Itu mungkin sekitar 3.000 satu piece.
Nah, orang tuh kan nggak tahu kan, kayak gue bisa dengan 3.000 satu piece, 100 piece, bisa bikin kayak gini gitu. Dan roadnya tuh masih panjang banget. Terus kalau dari FlexiPick sekarang fokusnya apa? Ini udah dapat fresh money, sekarang udah lebih lega lah ya untuk ekspansi mesin-mesin dan lain-lain gitu. Sekarang ke depannya tuh gimana gitu? Kalau sampai di tahap mungkin 10 tahun, berapa puluh tahun lagi sampai UMKM tuh semuanya ya naik level lah gitu. Betul. Jadi sekarang ini kita baru punya 5.000 customer. Dari yang targetnya tadi 65 juta UMKM kita mau transformasi, kita baru punya 5.000 nih. Memang kendalanya adalah mengedukasi mereka. Karena dari mereka punya kemasan yang lebih baik, mungkin harganya memang lebih mahal. Tapi mereka itu punya peluang untuk bisa ekspansi lebih besar. Itulah yang kita harus, itu jadi tujuan kita untuk bisa buka mata mereka. Bahwa mereka itu mesti bisa naik kelas. Dengan naik kelas, produk mereka bisa jadi dijual atau diekspor atau di macam-macamin dari produk yang mereka bikin. Nah sekarang itu kita fokusnya adalah untuk bisa ngebesarin peluang itu ke UMKM. Jadi kita coba mengedukasi dan membawa mereka ke bucket UMKM yang matanya udah melek dah dan bisa jual produk tuh ke yang level lebih tinggi. Jadi kita program-program yang kita jalanin itu kita kerjasama sama hampir banyak banget kementerian kayak Kemenparekraf, Kemenperin, Smesco, Dinas UMKM, itu semua kita jalanin. Kita juga edukasi mereka gimana cara mereka bisa jualan ke pasar modern dan lain-lain. Kita juga coba cari banyak reseller di banyak-banyak kota untuk bisa bantu kita jualin juga ke daerah-daerah tertentu di situ, supaya akhirnya ya mereka semua akan terbuka. Karena kita itu di sini kurang lebih pendapatan kita 70% itu dapat dari repeat order, 30%-nya dari new. Oh itu bagus banget berarti. Betul. Berarti most people yang ke educate dan mereka ke FlexiPack tuh mereka bakal repeat terus gitu. Betul, iya. Jadi tugas kita bener-bener dapetin yang new-nya, karena repeat-nya itu udah sehat. Karena yang mereka kalau udah ter-educate ya tadi akan pakai terus. Jadi expansion plan kita adalah, pertama kita mesti educate, kedua kita mesti mendekati produksi ke dekat mereka. Yaitu kita mesti bisa bikin cabang produksi. Karena kita kan printing company, kita mesti print semuanya dari pabrik langsung ke tempat mereka. Logistik tuh cost gede ya? Betul, logistik ya. Kirim ke paling jauh gitu misalnya di Papua atau misalnya di mana logistiknya tuh bakal kayak Iya, logistiknya bisa lebih mahal dari kemasannya kan, nggak masuk akal gitu. Jadi kita mesti punya banyak site di setiap banyak kota-kota tertentu supaya bisa lebih dekat ke mereka. Itu sekitar 5-10 tahun akan seperti itu, dan kita yakin ini pasti grow-nya ya kita ngeliat dari negara lain memang seperti itu dan kita akan mengikuti sih. Tapi kalau misalnya kita ngomong ini 5.000 ya, sebenarnya kebayang nggak sih bro kalau misalnya anggap sampai 10.000, 100.000 pakai FlexiPack gitu misalnya, itu pasti kan dia butuh modal lagi gitu. Ini kan karena mainnya pabrik capital heavy kan ya depannya, jadi mau nggak mau apapun yang lo harus lakuin untuk kayak sampai 100.000 ya lo harus bisa sampai buka site. Itu plannya ke depannya ada ini nggak, misalnya galang dana lagi, right issue lagi gitu, itu udah ada gambaran apa sekarang fokus ya udah cari dari pabrik yang sekarang semua itu udah bisa sampai di tahap berapa gitu. Jadi pabrik yang sekarang ini akan jadi template untuk bisa kita ekspansi ke tempat-tempat lain. Waktu kita ekspansi ke tempat lain, kemungkinan besar kita akan cari partner untuk bisa jalanin di lokasi itu. Jadi kita akan masukin modalnya mungkin bareng-bareng. Tapi karena kita memang targetnya ke UMKM, suppliernya bukan UMKM B2B. Jadi yang penting kita bisa terus automate itu dan nggak ada AR lah ya gitu. Kita akan bisa bertumbuh secara natural sih. Yang penting secara operasional kita udah tertutup dari pendapatan yang kita punya sekarang. Tapi gue mikirnya kayak gini, ini kan emang soalnya banyak startup atau banyak company itu memang mau targetin UMKM. Jadi logiknya take crumbs dari banyak banget gitu. Sebenarnya bukannya lebih make sense untuk kayak langsung ngehajar satu brand 100.000, 1 juta, 2 brand langsung 100.000. Apa yang bikin lu berani untuk ambil jalur susahnya nih? Ya udah, soalnya kan jauh lebih susah untuk nge-handle. Ya gue punya pengalaman. Jauh lebih susah untuk nge-handle banyak banget brand tapi kecil-kecil dibanding langsung 1-2 gebuk gede gitu. Jadi justru karena itu susah, makanya kita jalanin. Kalau itu gampang, banyak orang lain akan jalanin gitu. Justru karena susah. Iya. Oh, gue tau makanya jago main Dota nih biasanya. Dota kayak gitu, kalau MMR makin tinggi, gue 4.500, paling tinggi gue 4.800, dia tatar 5.000 MMR-nya. Lebih jago daripada gue. Beda dikit gue. Gue lumayan gamer banget waktu itu gitu. Oke, jadi ambil challenge lebih susah, tapi ya kalau gue sih bilangnya ya sekalian create impact lah ya. Betul, ya legacy gitu. Betul, itu juga salah satu. Jadi memang ya, ya pasti impact-nya ada, dan kedua sustainability dari bisnisnya jadi terjaga. Pokoknya kita yang penting bisa lewatin. Sekarang ini kita bisa lewatin dengan cara kita automate dari sistem, kita bikin
struktur-struktur yang jelas, pasti akan terlewatin dan akhirnya kalau ada orang lain mau jadi kompetitor kita akan jauh jadinya. Oke, jadi first mover, ambil susah. Nah tadi bahas sustainability. Soalnya kan sekarang lagi concern ya, misalnya kayak ini sebenarnya bahan, yang ini nih. Tadi sempat ceritakan ya, ini kan sebenarnya packaging kan bahan utamanya plastik gitu. Plastik kan susah diurai gitu. Apakah itu bakal concern ya bro? Kayak kedepannya analoginya sekarang ke arah yang orang masuk ke eco, masuk apa, walaupun jauh lebih mahal ya. Menurut gue sih emang masih agak jauh banget sih Indo sampai semuanya eco. Karena nggak mungkin, cost-nya tuh nggak sustain. Apalagi UMKM yang omset mungkin masih berapa juta sebulan gitu. Kalau how do you address that concern gitu? Ini kalau misalnya plastik, lu kontribusi ke plastik makin banyak gitu misalnya. Itu gimana? Iya, jadi sampai saat ini sebenarnya yang diserang itu bukan kemasan plastik untuk produk makanan atau kosmetik, itu nggak pernah diserang. Yang diserang itu yang kayak kantong kresek atau kantong yang biasanya bisa di-replace sama sesuatu yang kita bisa bawa-bawa lah gitu. Kenapa nggak bisa? Soalnya produk makanan itu mesti ada yang mesti dijaga. Misalnya nggak boleh kemasukan oksigen atau kemasukan uap. Dan penggantinya itu kayak kaca atau kaleng yang dimana Mahal banget sih. udah mahal, volumenya lebih besar, dan itu waste-nya lebih merusak lagi. Makanya orang nggak pakai. Karena itu sebenarnya plastik sendiri nggak jadi, plastik yang untuk kemasan itu nggak jadi concern. Tapi memang tetap ada kemajuan-kemajuan yang kita mesti jalanin karena ini tetap harus dikurangin. Salah satunya adalah kita itu sekarang jadi pionir di Indonesia untuk bisa pakai kemasan namanya COPP-PE. Jadi Shopee. bukan COPP/PE. Shopee. Itu tempat gue bikin restoran. Oh iya benar. yang ini ya sama. Betul ya kayak begini. Oke. Jadi ini tuh bisa didaur ulang sebenarnya. Dia bahannya nggak dilaminasi, langsung dari plastik film dicetak, di mana ini langsung bisa didaur ulang jadi biji plastik lagi. Nah, Oke. Kalau yang biasa-biasa susah. kalau yang kita ngelihat ada metalik ya atau ada aluminiumnya. Oh, dia nggak itu pure. Betul, itu nggak pure plastik. Kalau mau didaur ulang, mesti disobek, dipisahin dulu. Tapi kayak nggak mungkin, nggak masuk ekonominya. Jadi mesti pakainya seperti ini. Di luaran ini udah dipakai terus. Di kita ini baru kita karena mungkin di developing country masih belum gitu terdampak. Tapi paling nggak kita udah one step ahead dari yang lain. Di mana kita udah pakai bahan ini. Paling nggak kalau di factory kita sendiri, kita udah bisa daur ulang plastik yang seperti ini. Kalau Jadi factory juga bisa daur ulang. bisa, kan kita di factory punya pasti menghasilkan waste ya. Waste itu kita daur ulang untuk jadi plastik lagi. Jadinya kita zero waste lah, kita sebisa mungkin semua itu didaur ulang. Cuman memang kendalanya kalau yang udah di customer, karena di Indonesia nggak membedakan plastik ataupun sampah lainnya, itu sulit untuk didaur ulang. Sampai saat mereka bisa ngebedain plastik sama yang lainnya, baru plastiknya sendiri bisa didaur ulang. Seperti itu. Oke. Panjang lah roadmap yang bisa dibilang ini kayak, menurut lo ini sesuatu yang kayak seberapa panjang sampai kayak end goal-nya apa dari Flexipack? Visinya tuh pasti pengen, ya kalau bisa semua brand lokal. Tapi jangan gue yang sebut visinya di misalnya, what's the end goal? Soalnya kan IPO soalnya kalau lihat beberapa perusahaan luar ya, nggak banyak yang tahu. Kayak misalnya Tesla tuh IPO tuh udah berapa, naiknya tuh baru belakangan ini banget kan. Jadi IPO tuh nggak bisa dibilang kayak, kalau kebanyakan orang, entrepreneur di circle gue ya, startup IPO tuh exit gitu loh. Kayak udah that's it. Terus kayak foundernya bisa cair, bisa apa gitu. Tapi buat lo ngebangun Flexipack tuh apa sih, kayak sampai seberapa lama dan visinya tuh sampai mana gitu. Kalau IPO berarti udah kebuka nih, ini udah kayak harus jalan terus gitu ya kan, responsible sama semuanya gitu. Iya, jadi perusahaan yang kayak kita ya, kayak baru berdiri IPO, terus masyarakat beli saham, sebenarnya kita ada tanggung jawab buat mereka itu bisa mendapatkan sesuatu yang lebih daripada kepercayaan mereka waktu mereka beli saham gitu ya. Jadi sebenarnya IPO adalah the start gitu, bukan the end. Jadi Start for you, oke. Iya, the start. Tadi juga cerita tentang Tesla itu juga sesuatu yang menarik, yaitu di mana IPO udah lama, tapi naiknya baru belakangan ini. Iya. Ceritanya kan mereka baru keluarin Model 3 itu memang belakangan ini, dan itu nge-boom banget ya tiba-tiba di saat itu. Waktu mereka IPO mungkin mereka pakai duitnya buat R&D dulu untuk bisa bikin akhirnya Model 3. Iya. Menurut kita juga sama sih, di mana ya kita memang sekarang baru punya 5.000 pelanggan. Tapi kita kepengen ke 65 juta pelanggan tuh, itu visi kita untuk bisa transformasi itu. Pasti ada tipping point nih di suatu waktu, mungkin 5-10 tahun lagi, di mana semuanya mulai kebangun, kebuka matanya untuk
pakai kemasan yang lebih baik. Dan di situ kita akan growth-nya akan kencang sekali. Tapi kita mesti sabar dan tunggu dan buka jalan sampai saat itu sih. What do you think bakal jadi tipping point-nya FlexiPack? Saat UMKM itu udah mulai sadar bahwa opportunity untuk bisa jualan produk lebih mahal, bisa dibukain jalur-jalur ekspornya dari produk lokal, itu mulai dibantu sama pemerintah, kita pasti akan jadi UMKM akan kebuka lah untuk pakai kemasan yang memang seharusnya pakai gitu. Harus dua dong, berarti kan pemerintah juga kan banyak penelitian tuh harus nge-push UMKM. Mereka harus naik level, dia kayak gitu. Ada angle dari digitalisasi, ada apa. Tapi private sectornya juga harus kayak ngebantuin mereka. Ya, in a way kayak pas gue bangun Sevenpreneur, gue juga kayak gitu. Sekarang kan kita ada sekitar 2.000 per bisnis daftar, tapi kita approach-nya case by case, gimana cara naikin level mereka gitu. Tapi it's a very long term game. Cuma sampai sekarang gue pun nggak tahu tipping point-nya tuh apa. Yang kok apalagi in case buat packaging gitu misalnya. Apa sih kalau buat Tesla misalnya Model 3-nya FlexiPack, kalau bayangan lo apa nih yang bakal kayak bikin orang wah ini gede nih, ini company gede, kasih impact gede juga gitu. Buat FlexiPack itu adalah economies of scale. Sekarang itu kendala mereka, kenapa mereka nggak langsung pindah aja? Karena kita masih mau edukasi mereka untuk pakai kemasan yang lebih mahal dari yang mereka punya sekarang. Kalau misalnya kita sebut harga sama, mereka udah akan pikir gitu kayak udah lebih bagus, jelas semua orang tahu lebih bagus. Tapi mereka belum tahu hasilnya. Kalau kita punya economies of scale, kita punya material lebih murah, kita punya operational akan lebih efisien, harga akan lebih turun. Di situ mereka akan benar-benar bisa afford dan ganti kemasan mereka. Ini lo bahas Tesla, Elon Musk, basically itu tahu master plan satu nggak dia? Jadi dia publish ada 3 kalau nggak salah master plan atau apa ya lupa deh. Poin pertama dia ngebangun mobil yang lumayan mahal gitu loh. Untuk nge-subsidize R&D, mobil selanjutnya makin murah. Dia industrial economics of scale-nya itu sampai di tahap mobil tuh 300 juta bisa dapat Tesla. Sebenarnya tujuannya kayak gitu. Dan banyak orang tuh ya ngerti konsep economics of scale tuh gini. Of course, kalau orang kan sekarang datang misalnya mereka pakai packaging plastik biasa yang mungkin berapa sih sekarang kalau packaging plastik biasa? Ya kayak sekitar Rp500 gitu. 500 gitu kan. Terus mereka ngeliat sini, iya lebih bagus, bahannya lebih oke, desainnya lebih oke, tapi 3.000. Mereka masih mikir kayak ngapain gue pindah gitu kan. Cuma ini kan chicken and egg. Kalau misalnya menurut tuh ya dari 5.000 misalnya scale ke 1 juta MKM semuanya FlexiPack itu kan ordernya pasti banyak banget. Ujung-ujungnya bakal bisa nggak to the point packaging biasa nih 500 terus dapat kayak gini mendekati 500 juga. Bisa. Itu justru yang kita capek kepengen ke situ sih. Pasti bisa. Tapi sama mungkin nggak bisa. Cuman mendekati ke ratusan juga pasti bisa. Justru itu yang kita harus tunggu lah tipping point itu kapan terjadi. Oke, economics of scale itu jadi kayak goal utamanya lah. Betul. Soalnya kebanyakan orang mikirnya, gue sih kebayangnya 2. Kenapa orang nggak mau naik level? Both lah, ini bukan cuma packaging doang. Misalnya kayak Instagram, TikTok, dan lain-lain. Satu barrier of skillnya mereka untuk ngedesain, untuk apa. Itu kan biasanya barrier nomor 1-nya. Kedua baru cost. Jadi kalau misalnya FlexiPack bisa hit economies of scale yang gede, dan nggak make sense buat orang pilih plastik biasa dibanding pilih yang kayak gini, padahal bedanya cuma berapa ratus perak gitu. Betul. Dan ordernya cuma 100 juga gitu. Iya. Oke, jadi goalnya kayak gitu ke depannya. Kita tunggu itu sampai terjadi. Tapi bakal fokus bener-bener di sana doang, FlexiPack. Bener-bener fokus ke packaging. Iya, jadi memang di industri kayak flexible packaging kita punya jarang tuh bisa. Ini namanya flexible packaging. Betul, ini namanya flexible pack. Iya. Gue kira tuh FlexiPack karena MOQ-nya rendah, fleksibel gitu. Tapi nggak namanya flexible. Bukan, iya. Oh, oke. Flexible packaging. Oke. Kayak carton box, rigid packaging, kita flexible packaging. Oke. Biasanya di industri flexible packaging itu mereka akan fokus di flexible packaging ya karena udah rumit banget, bahannya banyak banget, ketebalannya banyak banget. Mereka akan fokus ke dalam situ. Beda sama commercial printing misalnya, kalau kita ke percetakan mereka bisa bikin stiker, bisa bikin kartun, bisa bikin spanduk, bisa bikin kartu nama. Kita fokus ke flexible packaging karena marketnya memang udah besar sekali. Di packaging itu sekitar 45% itu terdiri dari flexible packaging, 45%. Itu tapi termasuk karton dan lain-lain. Termasuk. Gitu. Jadi 45% itu flexible packaging. Betul. Oke. Karena flexible packaging yang memang paling efisien, sangat murah untuk jaga produknya sampai ke tangan customer. Kita nggak perlu ngeliat lirik-lirik yang lain. Fokusnya ke sini aja, gimana cara kita bisa dapetin tipping point tadi sih? Ada angkanya nggak kayak di tahap berapa gitu, kayak mungkin target internal, punya berapa customer atau berapa order gitu menurut lu kayak, oke ini enak nih sweet spot nih, kapasitas pabrik gue 100%, baru kayak gue bisa kasih yang lebih affordable lagi buat di cabang lain gitu. Mungkin sekitar kalau kita udah dapat kayak sekitar 20.000 customer ya, mungkin kali 4 dari sekarang, itu tipping point tuh mulai kebentuk dan
snowball akan mulai rolling gitu. Oke. Jadi kita mungkin butuh sekitar 2-3 tahun lagi sampai saat itu baru benar-benar jadi terbentuk suatu yang besar lah. Oke. Ya toughnya sih market education-nya sih ya kalau gitu ya. Iya. Bikin mereka ngerasa ada urgency-nya untuk naik level, baru kayak mereka, kalau menurut gua, kalau orang yang udah ke-educate kayak gitu, I think FlexiPack itu no-brainer. Karena gua, bahkan teman-teman gue mulai online brand pun, mereka kan cari packaging-packaging di tempat lain gitu, dan gak ada yang bisa customize dengan MOQ rendah. Makanya gue selalu refer, kayaknya gue udah refer kayak minimal 5 deh mereka. Anything to do with ngebangun sesuatu yang susah, biarin yang gede, apalagi menurut gua lu ngelakuin sesuatu yang 0,001, kalau nggak salah 0, enggak, bahkan lebih dikit daripada itu. Orang yang ngebangun bisnis sampai mereka IPO, itu tuh dikit banget yang bisa ngerasain kayak gitu. Lu sampai di tahap sekarang, kalau misalnya lu mau bilang ke either calon klien yang mau ngebangun brand yang ujung-ujungnya cita-citanya bisa jadi perusahaan publik, atau you as an entrepreneur yang dulunya sering main Dota kayak gue gitu, ada saran nggak buat mereka? Biggest learning lessons yang lu pernah pelajari selama ngebangun FlexiPack? Iya. Jadi mungkin learning lessonnya juga banyak dari sebelum itu gitu. Sampai ke FlexiPack itu sekitar 10 tahun nih, sejak venture building. Sampai saat ini tuh mungkin sekitar udah ada mungkin 15 logo yang udah pernah di-create untuk jadi suatu bisnis yang tadinya mau dijalanin gitu. Dan akhirnya yang IPO ya FlexiPack gitu. Oke. 15 logo. Sekitar 15 logo lah. Tapi nggak jalan semua. Nggak semuanya jalan. Nggak semuanya jalan. Jalan ada. Iya, ada yang kasih jalan cuman udah kayak ngambang-ngambang lah. Oke. Yang paling oke ya jelas yang udah IPO. Jadi buat brand baru yang pengen buat usaha udah pasti susah lah gitu. Kalau sesuatu yang gampang pasti turunnya juga gampang. Sesuatu yang kita bangun susah pelan-pelan pasti jatuh juga pelan-pelan gitu. Dan mungkin nggak jatuh. Jadi perseverance itu benar-benar paling penting sih. Apapun yang terjadi lewatin aja day to day sampai akhirnya visinya tercapai. Pasti akan jadi sesuatu yang valuable yang banyak orang lain mungkin udah nyerah, sebenarnya sih seperti itu. Dan banyak orang tuh yang nggak value tau. Kalau misalnya mereka gagal, mereka nyerah. Padahal pengalaman gagal itu pengalaman paling mahal yang mereka bisa dapat. Soalnya lu nggak mungkin bisa bangun FlexiPack sekarang kalau misalnya lu nggak pelajarin semua kegagalan itu kan. Betul. Jadi ya kalau mau jadi entrepreneur, sabar, susah, jauh lebih susah dari menjadi profesional kalau menurut gue ya. Karena lu sebelumnya cuma mikirin oke, kerjaan gue bagus, bos gue suka, oke, gitu kan. Dapat gaji $100,000 lebih, oke, gitu, pulang main Dota. Sekarang boro-boro, kita harus kayak hidup dan hati kita tuh harus fokus satu ini sampai gede gitu kan. And that's the cost of being an entrepreneur. Tapi menurut lu worth it ya bro, so far perjalanannya? Worth it, karena sejalan dengan passion. Ya jelas kan beda-beda orang beda passion ya. Kebetulan entrepreneurship juga salah satu passion gue gitu. Jadi walaupun susah tapi akan terus dijalanin sih, karena ya it's my passion gitu. Oke, intinya harus coba terus. Betul. Alright, menurut gue sih ini packagingnya keren-keren banget semuanya. Dan gue all the best buat FlexiPack. Semoga bisa bantu banyak UMKM lagi be a $1 million brand. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Thanks for coming bro. Oke, thank you. Thank you, Yeah, thank you. See you guys next video. Okay.